Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Manusia Bayangan Adventure, masih tentang petualangan alam, sejarah, misteri, mitos dan legenda. Sahabat bayangan semuanya, pernahkah kalian mendengar mitos tentang larangan orang Kediri menikah dengan orang Lamongan? Atau tradisi calon pengantin wanita yang harus melamar calon pengantin pria di Lamongan? Lalu apakah benar mitos dan tradisi tersebut? Simak terus video ini, jangan lupa klik tombol like, share dan subscribe bagi yang belum. Sahabat bayangan semuanya, mitos dan tradisi ini berawal dari sebuah cerita tutur atau folklore yang sangat melegenda di masyarakat Lamongan. Tragedi cinta dan kasih tak sampai antara putra kembar Adipati Lamongan ketiga, Raden Panji Puspokusumo, yakni Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris, dengan putri kembar Adipati Wirosobo Kediri, yakni Putri Andansari dan Putri Andanwangi. Meskipun terdapat beberapa versi yang berbeda dalam kisah ini, tetapi secara umum legenda ini begitu mengakar di wilayah Kabupaten Lamongan. Terlebih cerita ini meninggalkan benda bersejarah yang saat ini berada di halaman Masjid Agung Lamongan dan berhadapan dengan alun-alun Lamongan. Pada dasarnya, kisah sejarah ini tak ada hubungannya sama sekali dengan Masjid Agung Lamongan. Hanya saja peninggalan bersejarah pada masa pemerintahan Bupati ketiga Lamongan tersebut berada tepat di halaman timur Masjid Agung Lamongan, yang berhadapan langsung dengan alun-alun, sehingga siapapun yang ingin melihat peninggalan tersebut pasti akan mendatangi Masjid Agung Lamongan. Hingga kini, prasasti kasih tak sampai tersebut sering dikunjungi masyarakat hanya sebatas ingin tahu saja serta pemerhati dan penikmat sejarah dari berbagai daerah. Prasasti peninggalan Bupati ketiga Lamongan ini berupa dua buah gentong yang terbuat dari batu dan dua buah batu lempengan yang mirip prasasti. Akan tetapi secara umum masyarakat menyebut lempengan batu tersebut sebagai batu tempat sholat, atau batu pasujudan. Kisah ini terjadi antara tahun 1640 hingga 1665 Masehi pada masa pemerintahan Adipati Lamongan, Raden Panji Puspokusumo. Yang mana Raden Panji Puspokusumo merupakan anak dari Adipati Gresik Raden Tumenggung Pusponegoro dan merupakan keturunan ke-12 Prabu Hayam Wuruk dari Majapahit. Raden Panji Puspokusumo memiliki putra kembar yang bernama Panji Laras dan Panji Liris. Keduanya dikaruniai wajah yang rupawan tetapi memiliki kebiasaan buruk, yakni berjudi sabung ayam. Suatu hari, Panji Laras dan Panji Liris sedang melakukan hobi sabung ayamnya di daerah Wirosobo Kediri, di depan rumah Adipati Wirosobo. Tanpa mereka sadari, putri kembar Adipati Wirosobo yang bernama Andansari dan Andanwangi, memperhatikan mereka dari dalam rumah. Kedua putri cantik tersebut langsung terpesona dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Sehingga keduanya memberitahukan niatnya untuk menikah dengan putra kembar Adipati Lamongan kepada orang tuanya. Dengan berat hati, Adipati Wirosobo mengirimkan utusan ke Kadipaten Lamongan untuk mengutarakan keinginan kedua putrinya. Akan tetapi Panji Laras dan Panji Liris menolak karena belum ingin berumah tangga. Demi menjaga hubungan baik antara Kadipaten Lamongan dan Kadipaten Kediri dan ingin menolak secara halus, maka Panji Laras dan Panji Liris memberikan persyaratan yang dianggap cukup berat agar kedua putri tersebut tak sanggup dan mengurungkan niatnya. Pihak Kadipaten Lamongan memberikan 3 syarat. Yang pertama adalah Putri Andansari dan Andanwangi harus memeluk agama Islam. Syarat yang kedua, Putri Andansari dan Andanwangi harus membuatkan 2 buah gentong yang terbuat dari batu dan membawanya sendiri dari Kediri ke Lamongan. Kemudian syarat ketiga adalah, kedua putri Kadipaten Wirosobo Kediri tersebut harus membawa lempengan batu kelak akan dijadikan prasasti pernikahan mereka dan diletakkan di alun-alun Kadipaten Lamongan. Namun siapa sangka, ternyata semua syarat tersebut disanggupi oleh pihak Kadipaten Wirosobo Kediri. Singkat cerita, tibalah waktu yang ditentukan untuk melamar putra kembar Adipati Lamongan. Rombongan prajurit Kadipaten Lamongan yang dipimpin oleh Panji Laras dan Panji Liris serta Ki Patih Sabilan kemudian menjemput rombongan pelamar dari Kadipaten Wirosobo Kediri di sungai perbatasan Lamongan yang disebut dengan Kali Lamong, yang saat ini masuk wilayah Desa Babatan Kecamatan Mantup. Melihat rombongan dari Kediri tersebut, Panji Laras dan Panji Liris hanya duduk di atas kuda di tepi sungai tanpa bergerak menyambut. Akhirnya demi cinta dan pujaan hatinya, kedua putri tersebut rela turun dan menyeberangi sungai Lamong. Ketika menyeberang itulah, Putri Andansari dan Andanwangi mengangkat kainnya hingga ke betis. Namun betapa kagetnya Panji Laras dan Panji Liris ketika menyaksikan kaki kedua putri tersebut ditumbuhi banyak bulu layaknya kaki laki-laki. Panji Laras dan Panji Liris yang sedari awal tidak menghendaki pernikahan itu, seketika langsung membatalkan rencana lamaran tersebut dan memacu kudanya bertolak kembali ke Kadipaten Lamongan.
Merasa dihina dan dipermalukan karena lamaran dibatalkan, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi pun memilih untuk bunuh diri. Melihat hal itu, rombongan dan prajurit Kadipaten Kediri pun marah dan menyerang Kadipaten Lamongan. Versi lain menyebutkan, Dewi Andansari dan Andanwangi turut menyerang Kadipaten Lamongan dan gugur di sana. Atas dasar penghinaan yang dilakukan oleh Panji Laras dan Panji Liris tersebut, akhirnya peperangan sengit pun tidak dapat dihindari. Adipati Wirosobo memimpin langsung penyerangan terhadap Kadipaten Lamongan. Dalam pertempuran tersebut, Panji Laras dan Panji Liris terbunuh, bahkan Ki Patih Sabilan pun ikut terbunuh. Akhir dari peperangan itu pun Adipati Lamongan, Raden Panji Puspokusumo akhirnya terbunuh. Namun sebelum meninggal Raden Panji Puspokusumo berpesan agar anak keturunannya tidak ada yang menikah dengan orang Kediri. Namun ada versi lain yang menyebutkan, bahwa Adipati Lamongan tidak terbunuh. Beliau berhadapan langsung dengan Adipati Wirosobo dan berakhir dengan kematian Adipati Wirosobo yang ditusuk oleh keris pusaka Kiai Jimat oleh Adipati Lamongan. Melihat junjungannya terbunuh, akhirnya para prajurit Kediri yang bersekutu dengan prajurit Japanan tercerai-berai dan kembali ke daerah asalnya. Sementara itu, 2 buah gentong atau genuk batu beserta 2 buah batu prasasti tersebut diletakkan di alun-alun Kadipaten Lamongan yang kini berada tepat di depan Masjid Agung Lamongan. Masjid Agung Lamongan sendiri baru dibangun pada tahun 1908 oleh Bupati Lamongan ke-21 yang bernama Adipati Raden Mas Aryo Joyo Adinegoro dan termasuk salah satu masjid tertua di Lamongan. Itulah mengapa dikatakan bahwa batu prasasti dan gentong tersebut tidak berhubungan dengan keberadaan Masjid Agung karena berada dalam kisah dan sejarah yang berbeda zaman. Sebelumnya tanah Masjid Agung Lamongan adalah tanah wakaf dari Kiai Mahmud, seorang ulama asal Bojonegoro yang lama menetap di Lamongan. Sahabat bayangan semuanya, itulah cerita rakyat yang melatar belakangi adanya mitos dan tradisi warga Lamongan yang hingga kini masih ada sebagian masyarakat yang mempercayai dan menjaga tradisi tersebut. Di mana mereka memperlakukan pihak mempelai wanita yang harus melamar pihak mempelai pria. Jika tradisi ini dilanggar, mereka percaya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Namun faktanya, tidak ada bedanya kehidupan rumah tangga orang yang menjaga tradisi dan tidak menjaga tradisi ini. Justru hal ini akan mengalihkan kepercayaan kita sebagai Muslim dengan mempercayai akibat melanggar tradisi daripada takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya menjadikan kita syirik tanpa sadar. Terima kasih telah setia mengikuti video ini. Kami sangat menghargai jika kalian menekan tombol like dan subscribe bagi yang belum. Nantikan video-video kami selanjutnya dan sampai jumpa.